Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat RSUI, berjumpa lagi dalam Bicara Sehat TV RSUI yang kali ini akan ditemani oleh saya Nirmala Asriani. Sahabat RSUI, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan dan selalu fit serta siap untuk mendengarkan setiap informasi dari Bicara Sehat TV yang pastinya akan menambah pengetahuan rekan sahabat RSUI semua dalam bidang kesehatan. Nah, sama halnya dengan kali ini, kita akan sharing informasi yang sangat penting khususnya bagi tenaga kerja atau pekerja. Tidak hanya kewajiban, tenaga kerja juga memiliki hak loh. Selain hak atas gaji atau upah, tenaga kerja atau pekerja juga memiliki hak atas jaminan sosial. Antara lain, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN atau yang sahabat RSUI lebih kenal dengan BPJS Kesehatan. Lalu, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja yang akan jadi topik pembicaraan kita hari ini. Telah hadir bersama kita Dr. El Fikri Asril SPOT yang merupakan dokter ortopedi dan traumatologi dari RSUI serta Ibu Yuni Isriyanti A2K yang merupakan case manager BPJS Ketenagakerjaan Depok. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita hari ini, boleh dibantu tepuk tangannya yang meriah. Selamat datang dokter, selamat datang Ibu Yuni. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di luar? Terik. Oh, terik sekali. Tidak panas ya, tidak apa-apa. Cuaca di luar panas, tapi penting kalau kita selingin ya, supaya informasi kita berikan juga dapat sampai ke pendengar kita dengan baik dan fokus. Nah, seperti pembahasan kayak di awal tadi, hari ini kita akan berbicara tentang jaminan kecelakaan kerja. Pastinya kita sudah punya narasumber, ada Ibu Yuni yang bisa memberikan informasi lebih nih tentang jaminan kecelakaan kerja. Izin dokter, sebelum dengan dokter, saya dengan Bu Yuni dulu boleh? Kita bertanya-tanya dulu tentang jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Ibu boleh nggak kami dibantu sebenarnya dari kecelakaan kerja itu apa sih definisinya? Kemudian kriterianya itu seperti apa yang masuk dalam kategori kecelakaan kerja? Boleh dibantu Ibu, silahkan. Terima kasih Mbak. Jadi kalau kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dari berangkat kerja, mulai dari rumah sampai ke tempat kerja, selama di tempat kerja, dan kembali lagi ke rumah di jalur dan waktu yang wajar. Seperti itu. Dari peserta berangkat sampai sempat kerja atau ketika dia pulang dari kantor ke rumahnya ketika terjadi kecelakaan di tengah-tengah, itu bisa menjadi jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik. Kemudian kalau untuk misalnya nih di tengah jalan terjadi, amit-amit kita terjadi kecelakaan kerja dalam kondisi seperti itu. Untuk itu apa sih yang harus kita ketahui, apa yang harus kita lakukan supaya ketika nanti dibawa ke rumah sakit, pelayanan kita di rumah sakit itu dapat dijaminkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk bisa mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, yang paling pertama tentunya harus terdaftar dulu ya. Jadi kan itu udah pasti harus terdaftar dulu di BPJS Ketenagakerjaan, perusahaannya tertib membayarkan iuran, dan ketika datang ke rumah sakit itu ke petugas rumah sakit harus menyampaikan bahwa ini kasusnya adalah kasus kecelakaan kerja. Tentunya disampaikan juga kronologis kejadiannya seperti apa, dengan lengkap dan benar supaya dari pihak rumah sakit juga bisa menentukan apakah itu memang termasuk kecelakaan kerja atau tidak. Oke, baik. Sebelum itu saya mundur sedikit, untuk siapa saja sih Bu yang wajib untuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk yang jaminan kecelakaan kerja ini Bu? Sebenarnya semua pekerja itu wajib ikut BPJS Ketenagakerjaan. Kalau misalnya bekerjanya di perusahaan, untuk mengikutkannya adalah kewajiban dari pemberi kerja. Tapi kalau tenaga kerja yang bekerja sendiri atau informal, di kami namanya bukan penerima upah, itu bisa mendaftarkan dirinya sendiri. Jadi dia daftar ke BPJS Ketenagakerjaan, baik itu melalui JMO atau Jam Sostek Mobile, atau di website BPJS Ketenagakerjaan, atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Simpulkan sedikit untuk yang pekerja informal ini, misalnya pedagang kaki lima, driver online,
Atau yang kalau seandainya misalnya seperti dia asisten rumah tangga misalnya seperti itu apakah dia bisa mendaftarkan diri sendiri atau mungkin pemberi kerjanya yang mendaftarkan dia? Jadi kalau untuk tenaga kerja yang bukan menerima upah ini, dia bisa mendaftarkan dirinya sendiri. Bentuk pekerjaannya bisa apa saja. Jadi bisa ya tadi itu ojek atau punya warung di rumah. Yang penting dia punya usaha, dia bekerja. Persyaratannya itu saja. Mungkin sedikit dengan Dr. Elfikri, sepertinya tadi sudah sangat mendengarkan penjelasan. Di RSUI menerima BPJS Tenagakerjaan atau pasien dengan kecelakaan kerja kan dari tahun 2019 ya Bu Yuni ya, betul. Untuk kasusnya yang paling sering terjadi itu kasus seperti apa sih dok? Oke, kasusnya kita bagi aja jadi dua. Yang pertama, kalau misalnya kasusnya yang terjadi dalam perjalanan baik berangkat maupun pulang kerja, terutama paling banyak itu pasien-pasien dengan patah tulang. Patah tulang baik patah tulang di tangan, di ekstremitas atas maupun patah tulang di kaki atau ekstremitas bawah. Sementara kalau kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja, lebih banyak yang terjadi adalah cedera pada jari-jari atau tangan. Biasanya pada industri manufaktur tuh, entah dia ketusuk atau kejepit mesin atau kegiles gerinda. Nah itu iya, dari yang ringan cuman kecuil sampai yang terpotong jarinya juga sudah pernah diterima di rumah sakit UI. Tapi kalau untuk yang kasus kecelakaan kerja di lingkungan kerja, kalau tadi disebutkan sama dokter itu untuk yang memang mereka beresiko tinggi, tadi kerja di manufaktur atau mungkin mereka sebagai pekerja bangunan. Nah kalau untuk kita nih yang kerja di kantor, misalnya tiba-tiba sliding gitu, lagi sliding, maksudnya kepleset, bahasa saya terpleset, kita lagi jalan mungkin, lagi mengambil sesuatu, kemudian jatuh duduk misalnya seperti itu, di tulang ekornya kena, itu kira-kira bisa nggak sih Bu Yuni? Bisa. Jadi semua risiko yang terjadi selama di tempat kerja, termasuk yang sekitarnya ya, mungkin bisa di jalan, di parkiran, atau di halaman, atau di toilet, atau di musala di tempat kerja. Kalau ada risiko seperti terjatuh atau tergelincir seperti itu masih termasuk di jaminan BPJS Tenagakerjaan. Terima kasih informasinya Ibu Yuni. Kemudian selanjutnya dengan Dr. Elfikri. Terus kalau seandainya kita sedang mengalami kecelakaan, entah itu kecelakaan lalu lintas atau mungkin tadi tidak sengaja jarinya kena sesuatu seperti itu apa hal pertama yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, dok? Oke deh. Pertama kalau misal kita konteksnya mau menolong teman, misalnya kita ngelihat ada ke teman atau kejadian misalnya kecelakaan kerja atau baik di tempat kerja ataupun di dalam perjalanan kerja, yang pertama kita memastikan kita ada di tempat yang aman. Pindahin dulu posisinya ke tempat yang aman, Pak. Pasiennya, kitanya ada di tempat yang aman. Jangan sampai kita mau menyelamatkan pasien tapi malah berujung celaka buat kita. Yang kedua yang kita perhatikan, kita jangan fokus ke lukanya dulu, kita jangan fokus ke patah tulangnya dulu, tapi kita fokus ke kesadarannya dulu, napas nggak dulu pasiennya, terus nadinya gimana. Jadi pastikan dulu napas nggak dia, jalan napasnya ada, sesek nggak dia. Kalau misalnya aman, pasiennya sadar, dia bisa diajak ngomong, baru kita cek apa ada perdarahan kah, ada patah tulang kah, curiga patah tulang kah. Nah, kalau ketika ada patah tulang atau curiga patah tulang, yang pertama yang kita lakukan adalah jangan kita memindahkan posisi dengan baik. Jangan sampai ketika kita memindahkan posisi malah justru makin mencederai pasiennya. Dan kedua, kita segera minta tolong panggil ambulans. Kalau di luar negeri 911 ya, supaya segera datang. Kemudian kalau misalnya ada luka, yang bisa kita lakukan bantu dengan balut. Tekan aja lukanya dengan apa yang kita punya, misalnya kasa, tisu atau handuk kecil boleh ditekan di situ. Kita bagaimana mengetahui kalau dia lukanya di bagian kaki? Misalnya kalau dia sadar, kita bilang kaki saya sakit, dia masih bisa ngomong tuh dok. Tapi kalau dia lagi nggak sadar gimana dok? Prinsip penanganannya itu save lives before limbs. Jadi yang harus diselamatkan tuh nyawanya dulu, bukan tungkanya. Kalau misalnya nggak sadar, yang diselamatkan kesadarannya, jalan napasnya, pernapasannya. Makanya kita diajarin itu bantuan hidup dasar tuh buat semua, sebenarnya dari anak sekolah sampai pekerja juga diajar itu bantuan hidup dasar gitu. Begitu
nyawanya atau yaitu nafas, nadinya aman, barulah kita konsentrasinya ke keluhannya, misalnya ada luka atau patah tulangnya, baru ke situ. Jangan dibalik. Kalau dibalik kita selamatkan kakinya misalnya, padahal dia nggak sadar. Berarti memang harus kesadarannya dulu yang paling utama, Dok ya. Betul. Terus begini Dok, kan kita di Indonesia tidak dipungkiri lah masih banyak sekali hal-hal tradisional, Dok ya. Jadi misalnya kalau kita patah tulang atau jatuh dari motor, tidak langsung ke dokter, tidak langsung ke fasilitas kesehatan, tapi cari dukun dulu, cari tukang urut dulu. Itu gimana Dok? Bahaya nggak sih Dok? Ya sebenarnya secara alami tulang itu punya kemampuan untuk tumbuh dan menyambung dengan sendiri jika ada kontak antara patahan tulangnya. Kontak lebih dari 50% dia nyambung. Cuma tugas dari dokter ortopedi itu adalah memastikan tulangnya itu nyambung dengan posisi yang benar sehingga mengembalikan fungsi organ, fungsi tulangnya itu seperti sebelum patah. Jadi kalau misalnya kita diurut-urut mungkin akan nyambung, cuma nyambungnya tidak dalam posisi yang benar sehingga akibatnya apa? Fungsinya tidak kembali 100%. Kalau fungsi tidak kembali 100%, produktivitas akan menurun, apalagi pekerja-pekerja gitu. Mungkin efek 1 tahun, 2 tahunnya nggak berasa ya, tapi efek 5-10 tahun kemudian produktivitas menurun, terus muncul nyeri-nyeri kronis, terus kalau misalnya di kaki bisa panjang sebelah kakinya, jadi akan menurunkan kualitas hidup pasiennya. Misal dia akhirnya pertama udah ke tukang urut, diurut, udah bisa jalan nih. Tadi kasusnya misalnya dia panjang sebelah kakinya, tapi dia mau memperbaikinya gitu, bisa nggak Dok ya? Bisa di ortopedi bisa dilakukan, ada teknik operasinya dan ada teknik pemanjangan tulang juga sudah ada, namanya bone lengthening dengan alat-alat yang khusus juga sudah ada. Jadi bisa sesuai dengan indikasi-indikasi yang harus diperiksa dulu sama dokter ortopedi. Ini bagaimana Bu? Dengan kasus yang tadi, yang dia ke tukang urut dulu, habis itu dia merasakan kok tidak ada perbaikan, akhirnya ya udah dia ke dokter, tapi dengan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan atau jaminan kecelakaan kerja, itu bisa di cover tidak Ibu? Sebenarnya kami bisa jamin, asalkan kecelakaan kerjanya itu sudah dilaporkan oleh perusahaan ketika terjadinya di awal. Jadi ada kewajiban dari perusahaan untuk melaporkan kecelakaan kerja dalam waktu 2 kali 24 jam sejak terjadi kecelakaan. Jadi kalau seandainya dia dibawa ke urut, nanti ternyata dia kembali ke rumah sakit, kita masih bisa jamin. Tapi yang pengobatan urutnya tetap tidak bisa diganti. Gitu. Jadi dia udah keluar biaya berapa untuk pengobatan tradisionalnya, kami nggak bisa ganti. Tapi untuk selanjutnya yang di medis, kita masih bisa jamin. Berarti intinya pasien harus dapat laporan dulu 2 kali 24 jam ke BPJS Ketenagakerjaan untuk kasusnya dia itu. Kalau sudah lewat dari situ berarti gugur? Nanti sebenarnya tetap ada kebijakan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, secara umum aturannya seperti itu. Tapi kan kita lihat apakah misalnya perusahaannya memang dia tidak tahu bahwa harus melaporkan. Masih ada ya. Tapi kalau dia memang sudah tahu, sudah biasa ada yang terjadi dan tetap lalai, itu jadi tanggung jawab. Oke, baik, benar-benar dari awal harus tahu persyaratannya, harus tahu apa yang harus dilakukannya supaya setiap kejadian kecelakaan kerja itu dapat dijaminkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berarti yang pertama harus lapor dulu dan persyaratannya dia harus sebagai yang pertama berarti dia harus sebagai salah satu peserta dari BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja. Kemudian ketika ada kejadian melaporkan 2 kali 24 jam dan kewajiban dari perusahaan untuk melaporkan atau melengkapi datanya ke BPJS Ketenagakerjaan Ataupun ke rumah sakit. Oh iya, betul. Kerjasama. Kemudian Ibu, kan biasanya Dok ya kalau untuk penanganan di ortopedi kan biayanya lumayan besar ya, apalagi menyambung tulang, operasi, segala macam seperti itu Dok ya. Kemudian kalau saya sambungkan dengan BPJS Ketenagakerjaan, itu sejauh mana sih ditanggung Bu untuk kasus ini kecelakaan kerja? Jadi kalau secara nilai uang tidak ada batasan nominal. Jadi kita cover unlimited selama itu sesuai dengan indikasi medis, baik itu di rumah sakit yang kerjasama ataupun yang tidak kerjasama. Cuman bedanya kalau di rumah sakit yang kerjasama, otomatis kan tidak perlu keluar uang dulu dari perusahaan ataupun dari keluarga. Sedangkan kalau dia berobat di rumah sakit yang tidak kerjasama, harus keluar uang dulu untuk nanti di-train BPJS Ketenagakerjaan. Yang tidak ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan itu adalah
pengobatan tradisional seperti diurut tadi, termasuk di situ suplemen herbal dan pengobatan yang sifatnya kosmetik. Jadi kalau misalnya buat ngilangin bekas luka, nah seperti itu tidak di-cover. Karena yang kami cover itu untuk pengembalian fungsi. Berarti untuk pengembalian fungsi kan untuk perbaikan misal ya patah di hidung gitu, patah diperbaiki dengan sekaligus dimancuin. Jadi mancuinnya harus sembuh ya. Itu perbaiki fungsinya aja, tapi untuk estetika jadi mancuinnya tidak pastinya. Oh ya, baik. Oke. Dok, saya mau tanya terkait tentang di RSUI, pelayanan di RSUI untuk ortopedi ini secanggih apa sih alat-alat kita untuk menangani kasus kecelakaan kerja, Dok? Ya, kalau di RSUI sendiri sepertinya di daerah Depok merupakan yang paling lengkap di rumah sakitnya dan saat ini bisa bersaing sampai dengan rumah sakit besar di Jakarta Selatan maupun di Jakarta yang lainnya. Karena di rumah sakit UI ini kita punya yang pertama alat penunjang pemeriksaan yang mulai dari X-ray, USG hingga MRI. Satu Depok yang punya MRI cuma rumah sakit UI. Berarti boleh sombong. Iya. Yang kedua, pelayanan poliklinik. Pelayanan poliklinik kita untuk ortopedi mulai dari general ortopedi umum hingga ortopedi yang kekhususan, subspesialis ortopedi. Kita ada 6 subspesialis ortopedi, ada semua di sini. Luar biasa. Kemudian fasilitas ruang operasi. Di fasilitas ruang operasinya kita di ruang operasi mempunyai namanya itu C-arm. Itu dia bisa X-ray intraoperasi. Jadi kita bisa melakukan ronsen untuk pasien-pasien yang dilakukan operasi pemasangan pen. Kita lakukan ronsen intraoperasi untuk mengevaluasi posisinya udah benar belum nih. Nah, kalau belum benar ya kita benerin lagi. Jadi nggak mesti keluar ruang operasi, ronsen terus balik operasi ulang. Jadi namanya C-arm. Ya, dengan adanya fasilitas sama SDM-nya yang baik, jadi kita percaya diri bisa menangani pasien-pasien kecelakaan kerja di rumah sakit UI ini. Apalagi kan pasien-pasien emergency itu ada golden period. Ya, golden period itu ada waktu emas antara waktu kejadian hingga di tata laksana itu ada batas waktunya. Kalau lewat dengan golden period, ya prognosisnya akan berkurang, akan memburuk ya. Misalnya pasien jatuh dari ketinggian, terus kemudian ada kelumpuhan itu di keempat ekstremitasnya. Nah, itu ada golden period, maksimal kita 8 jam harus udah dioperasi. Nah, untuk mengoperasi itu butuh apa aja? Butuh dilakukan MRI, butuh dokter konsultan tulang belakang, butuh ruang operasi yang ada C-arm-nya, dan rumah sakit UI punya tuh komponen-komponen itu. Iya. Boleh dibuat tepuk tangan dong untuk RSUI. Luar biasa sekali. Kita harus patut berbangga sebagai rumah sakit di wilayah Depok ini. RSUI menjadi salah satu rumah sakit yang terlengkap untuk fasilitas ortopedinya, betul Dok ya? Tuh, semoga dan jadi teman-teman nih tidak perlu ragu nih. Ya walaupun saya tidak mendoakan untuk kecelakaan kerja ya, tapi ketika amit-amit terjadi di lapangan tidak perlu ragu, langsung datang ke RSUI. Bu, saya sedikit menyambung dari jawabannya Dr. Elfikri tadi. Tadi kan ada yang pembahasan golden period. Nah, misal anggaplah golden periodnya 8 jam dan harus dilakukan tindakan, sedangkan pasiennya belum melengkapi kebutuhannya, belum melengkapi persyaratannya, itu apakah tetap bisa kami lakukan, Bu? Tetap bisa. Jadi kalau misalnya pasiennya sudah datang ke rumah sakit, sudah dicek datanya di sistem rumah sakit aktif eligible, dikonfirmasi secara kronologis memang benar termasuk kecelakaan kerja, itu sudah bisa langsung dilanjutkan. Berarti walaupun belum ada surat jaminannya dari BPJS Ketenagakerjaan, selama kesehatan awalnya itu sudah clear, aman, berarti bisa langsung dilakukan. Tanpa harus menunggu-nunggu untuk dilakukan tindakan. Jadi bisa langsung melakukan tindakan, Bu ya. Baik. Kemudian pertanyaan saya, kalau seandainya pasien-pasien kecelakaan kerja ini misalnya kehilangan fungsi tubuhnya lah, mungkin setelah diperiksa oleh dokter okupasi misalnya ternyata dia tidak layak untuk kerja lagi, itukah ada penggantian nggak Bu Yuni, penggantian pemasukan atau income bagi pekerja ini yang kehilangan pekerjaannya dari BPJS Ketenagakerjaan? Jadi di BPJS Ketenagakerjaan salah satu dari manfaat JKK ada santunan sementara tidak mampu bekerja, STMB namanya kalau di kami. Jadi itu adalah pengganti gaji selama tenaga kerjanya tidak masuk bekerja. Jadi kalau ada dia dari perusahaan
perusahaan tidak boleh memotong gajinya karena nanti BPJS Tenagakerjaan akan mengganti gaji yang sudah dibayarkan itu ke perusahaan. Kalau untuk tenaga kerja yang informal, dia nggak masuk kerja atau nggak bisa bekerja ya, dia nggak bisa ngojek misalnya selama 1 bulan, itu BPJS Tenagakerjaan nanti ganti ke dia sendiri. Ada jaminan santunan yang dapat diberikan oleh BPJS Tenagakerjaan sebagai pengganti. Jadi kalau kita punya ada rasa secure di awal ya, secure bahwa walaupun ada risiko kehilangan pekerjaan, kita dapat diberikan santunan dari BPJS Tenagakerjaan. Nyambung sedikit lagi dok, misalnya kalau untuk kasus pasien kita di sini dok, ada nggak yang berapa lama mereka membutuhkan waktu sampai akhirnya mereka bisa sembuh total gitu untuk? Oh ya, misalnya patah tulang ya, misalnya patah tulang di kaki, dilakukan pemasangan pen sampai dia bisa balik bekerja kan beda-beda ya. Kalau misalnya bisa WFH paling dalam waktu 2 minggu juga udah bisa WFH. Tapi kalau untuk dia bisa balik berjalan lagi ya memang beda-beda juga. Kalau misalnya dia bisa pakai tongkat ya 2 minggu itu bisa pakai tongkat ke kantor bisa. Tapi kalau untuk benar-benar pulih sampai lepas tongkat biasanya sih antara 6 bulan sampai 1 tahun. Dan itu kalau untuk tindakan operasi bisa lebih dari sekali gitu? Kalau operasinya lancar-lancar aja sih 1 kali pemasangan implan. Dan kalau mau dicabut itu kan pilihan ya. Kalau mau dicabut itu opsional. Kalau ada pasien yang mau dicabut boleh dicabut, kalau nggak dicabut juga implannya sudah yang long life kok, jadi nggak masalah juga kalau nggak dicabut. Baik, Ibu, satu pertanyaan terakhir, saya boleh dirangkum nggak untuk persyaratan bagi pekerja informal maupun formal untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya di jaminan kecelakaan kerja ini? Karena jaminan kecelakaan kerja ini adalah salah satu program ya, jadi bukan program tunggal. Baik tenaga kerja informal ataupun formal bisa mengikutinya. Tapi minimal yang harus diikuti itu ada 2 program. Jadi ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Tenaga kerja informal minimal ikut 2 program itu. Kalau untuk tenaga kerja yang dari perusahaan itu ikutnya minimal 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Seperti itu. Nah, untuk dari perusahaan, kalau mengikutkan tenaga kerja yang baru masuk, itu persyaratannya KTP tenaga kerjanya dan data upah. Kalau untuk tenaga kerja yang informal, cukup KTP dan data-data pribadi, misalnya pekerjaannya dia apa, lokasi pekerjaan di mana. Jadi jangan khawatir buat yang punya bengkel, bisa langsung mendaftarkan. Walaupun punya bengkel berarti kan dia sebagai pemilik ya Bu ya, berarti dia bisa mendaftarkan dirinya. Jadi maupun mau pekerja formal maupun informal bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apa pesan buat teman-teman sahabat RSUI di luar sana ketika kejadian yang tidak diinginkan di jalan raya? Iya, yang pertama tetap berhati-hati saat berkendara, memakai atribut berkendara yang lengkap, jangan sampai jatuh. Kalaupun terjadi jatuh, kecelakaan hingga jadi misalnya patah tulang, jangan panik, bawa segera ke rumah sakit terdekat. Kalau lebih dekat ke rumah sakit UI, bawanya ke rumah sakit UI. Kalau agak jauh nggak apa-apa juga sih. Iya, karena insya Allah kita bisa menanganinya dengan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit UI. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Elfikri dan Ibu Yuni, informasinya sangat bermanfaat kita pada hari ini. Semoga juga teman-teman sahabat RSUI di luar sana mendapatkan informasi ini, menjadi mawas diri, lebih berhati-hati dalam bekerja, dalam berkendara. Toh kalaupun amit-amit sampai terjadi, mereka tahu harus berbuat apa. Baik, buat sahabat RSUI, kalau masih punya pertanyaan yang mengganjal tentang hal-hal yang berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja, boleh langsung menghubungi Ibu Yuni. Boleh diakses di mana Ibu? Kalau membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok di Jalan Sarsan Aning nomor 26 Pancoran Mas Depok. Bisa diakses setiap hari apa? Dari hari Senin sampai hari Jumat, jam layanan dari jam 8 sampai jam 15.30. Baik. Kalau seandainya membutuhkan dengan Dr. Elfikri, boleh diinformasi dok poli ortopedinya di RSUI setiap hari apa dan jam berapa? Oh ya, kalau poli saya ada di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Untuk hari Selasa pukul 12 hingga pukul 16, untuk Rabu dan Jumat pukul 9 sampai 12. Instagramnya dok?
Instagramnya @elfikriasril. Asik. Boleh yang mau DM silakan. Tentang kesehatan pastinya ya. Baik. Demikian kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman sahabat kreasi semua yang sudah sangat antusias untuk menonton kita hari ini. Semoga informasinya bermanfaat dan akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.